Shalom, Jemaat Gereja Allah Baik dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu dan sebentar lagi kita akan bersama-sama beribadah. Di hari Minggu ini selalu harapkan pertolongan Tuhan, mujizat, sukacita yang baru. Ada hal-hal besar yang akan terjadi ketika Anda membuka hati saat Anda beribadah. Sudah diberikan juga panduan mengikuti ibadah, di mana saudara bisa mengikuti ibadah dengan berpakaian yang selayaknya saudara ke gereja, berkumpul dengan keluarga, dan tidak makan selama ibadah, selayaknya saudara berada di gereja seperti hari Minggu biasanya. Bernyanyi juga mengikuti dengan suara yang lantang ketika pendeta mengatakan sesuatu, ketika saudara yakin katakan amin. Tidak ada yang berubah. Gereja bukanlah bangunan, tapi gereja adalah di mana orang-orang percaya berkumpul bersepakat setuju akan hal apapun. Oleh karena itu, siapkan diri saudara, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, haleluya. Meskipun saat ini kita dibatasi oleh ruang, tapi percayalah kuasa Tuhan tidak terbatas atas kita semua. Saat kita semua memuji dan menyembah Tuhan dimanapun kita berada, ada kuasa nama Tuhan atas kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita serukan nama Yesus yang ajaib. Haleluya, haleluya. Selama-lamanya Engkau tetap Allah. Meski dunia bergoncang, selama-lamanya Engkau tetap Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Betapa dahsyat Pencipta segala yang ada. Dulu
Sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak tersela
masyurkan namanya, masyurkan kebaikannya, masyurkan kebesarannya. Biar setiap bangsa akan melihat kedahsyatan-Mu. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Biar Roh Kudus-Mu bergelora dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu bergelora dalam hidup kami. Segala kekhawatiran dihancurkan dalam nama Yesus. Segala ketakutan dihancurkan dalam nama Yesus. Setiap lutut akan bertangan menyembah-Mu. Setiap lidah akan menyebut Kaulah Yesus, jalan kebenaranku. Kami terus tinggal dalam hadirat-Mu Bapa. Biar hadirat ini selalu menaungi kami. Haleluya, haleluya. Sebab sungguh besar setia-Mu atas kami Tuhan. Bawa kami semakin melekat kepadamu Bapa. Sungguh
Kristus. Terima kasih buat damai sejahtera dan sukacita yang melimpah yang sudah kau berikan. Di dalam nama Yesus kami bersukacita bersama, kita serukan. Amin, amin, amin. Sebab ketika Tuhan hadir di tengah pujian umatnya, ada sukacita yang limpah ia curahkan bagi setiap kita yang setuju. Katakan amin. Amin. Mari beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. kita. Haleluya. Bersorak-sorailah hai umat Tuhan, nyanyikan kebesarannya. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa
Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh jiwa kami tenang Tuhan, dalam hadirat-Mu, dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kaulah Allah kami, Kaulah gembala kami, dan Kaulah pelindung kami. Sungguh kami percaya kuasa-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Pujilah nama-Mu Yesus. Makasih Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air
Yesus, Yesus, Yesus. Engkaulah gembala yang baik Tuhan. Yesus Tuhan, Engkaulah gembala yang baik. Yesus Tuhan, Engkaulah gembala yang baik Yesus. Kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Yesus. Mari kita sembah Dia. Dimanapun kita berada, mari kita agungkan Yesus. Engkaulah gembala yang baik Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Mari lebih lagi ambil kesempatan ini untuk mengagungkan Yesus. Ya Allah yang baik untuk kita. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Kami hormati Engkau, kami hormati kehadiran-Mu Tuhan saat ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami hormati kehadiran-Mu Roh Kudus. Dan biarlah urapan yang baru turun atas kami saat ini Tuhan. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Engkau rela mati di atas salib untuk kami semua, Yesus. Karena Engkau sudah mencurahkan darah-Mu untuk kami, Tuhan. Darah yang berkuasa, darah yang mulia, dan darah yang sangat mahal. Dan darah itu yang menyucikan dosa kami semua. Darah itu Tuhan yang melindungi kami bahkan Tuhan. Darah Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Ada kuasa di dalam darah-Mu Yesus. Yesus Tuhan. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Ada kuasa
dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Yesus, ada kuasa di dalam darah-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, we plead the blood of Jesus over every member, every people. Kami terima tanda darah Yesus itu atas kami semua Tuhan. Rumah tangga kami, keluarga kami, lingkungan tempat kami tinggal. Di dalam nama Yesus Kristus, darah itu akan melindungi kami semua. Dan tidak ada kuasa yang lain yang bisa menyentuhnya. Termasuk virus corona sekalipun. Tidak akan ada yang bisa menyentuh setiap jemaat gereja Allah baik Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus memberikan kemenangan Tuhan. Dan saat ini, dengan otoritas di dalam nama Yesus, otoritas kuasa sorga, di dalam nama Yesus kami hancurkan setiap virus-virus corona. Di dalam nama Yesus. Dan setiap pekerjaan kuasa kegelapan dihancurkan saat ini. Kami berkemenangan Tuhan. Kami berkemenangan Tuhan. Mari saudara sekalian, kita semua, mari katakan bersama dengan saya, di dalam nama Yesus, aku berkemenangan. Di dalam nama Yesus, aku berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik, Allah yang berkuasa. Silakan kau berkarya Tuhan, untuk menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, silakan Roh Kudus, Engkau berkarya di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Kita mungkin tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, tetapi hadirat Allah ada di dalam kehidupan saudara semua. Hadirat Allah ada di tengah-tengah saudara. Dan berarti kuasa Allah ada di sana. Dan ketika ada kuasa Allah, maka tidak akan ada kuasa yang lain yang bisa menyentuh kita. Kita berkemenangan dalam nama Yesus Kristus. Memang saudara sekalian, virus corona ini seolah-olah sudah begitu mencekam kehidupan manusia dimanapun juga. Tetapi jangan lupa, di atas virus, bahkan di atas iblis sekalipun, masih ada Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan kekuasaannya melampaui segala-galanya. Dan tidak ada yang melebihi kuasa Allah. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh berharap hanya kepada Yesus. Hanya kepada Yesus saja. Bukan kepada yang lain-lain. Karena hanya Dia satu-satunya yang sanggup memberikan jalan keluar. Dia adalah Allah segala mujizat. Dia yang sanggup memberikan mujizat kepada kita. Dan Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang sangat-sangat mengasihi kita semuanya. Oleh karena itu mari saat ini kita semakin melekatkan diri kita kepada Dia. Kita semakin melekat kepada Dia.
dan lihat bahwa Dia sangat-sangat mengasihi kita. Pandang Yesus senantiasa. Nah, saudara sekalian, dalam situasi seperti ini, kita mungkin akan bertanya di dalam hati, lah iya, ini muncul dari mana ini virus ini? Mungkin juga ada informasi ataupun muncul dari benak kita sendiri yang mencoba menduga-duga. Apa dari Allah ya? Tapi mana mungkin? Masa Allah yang baik itu memberikan hal seperti ini? Kalau kita lihat bagaimana orang-orang berjatuhan, korban-korban berjatuhan, ada yang meninggal mendadak, terjatuh di tempat yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya akibat serangan virus corona ini. Dan ribuan jenazah-jenazah yang mungkin juga tidak bisa diperlakukan seperti layaknya biasanya. Karena semua pada ketakutan akan tertular penyakit ini. Mungkin ada yang harus dimakamkan dalam keadaan sepi, tanpa ada yang melayat satupun, dan sebagainya. Apakah Allah yang baik melakukan hal seperti ini? Memporak-porandakan manusia, korban bergelimpangan jatuh, meninggal, sakit, menderita, dan bahkan termasuk goncangan di dalam bidang ekonomi, sosial, dan sebagainya. Mungkin juga ada yang menduga, wah ini pasti dari iblis. Lalu apa sebetulnya jawaban Alkitab? Kalau ada yang mengatakan, ya ini dari Tuhan. Virus itu ciptaan Tuhan. Terus terang Alkitab tidak pernah memberi jawaban seperti itu. Kalau dikatakan Allah pencipta segalanya, memang iya. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah memang adalah pencipta. Dan Dia menciptakan langit dan bumi. Untuk itu mungkin saya akan coba tunjukkan di dalam bahasa aslinya. Yang mengatakan, Bereshit. Bara. Elohim. Et. Hashamayim. Bereshit bara Elohim et hashamayim we et haaretz. Artinya, in the beginning, God created the heavens and the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan memang Allah adalah pencipta. Kata bara di sini berarti He created.
God created. Dan kata bara ini hanya dipakai untuk Allah saja. Karena ini berarti to create out of nothing. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, dijelaskan di sana bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam bahasa aslinya dikatakan panda, diaftu, eyeneto. Kata panda ini berarti all, everything, semua, seluruh. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata semua memang diciptakan oleh Allah. Allah pencipta semuanya. Nah, lalu bagaimana dengan virus ini? Yang jahatnya luar biasa. Alkitab tidak memberikan penjelasan. Dan apa yang tidak dijelaskan oleh Alkitab bukan wewenang kita untuk mengucapkannya. Kita hanya berbicara ketika Alkitab berbicara. Kita berdiam diri ketika Alkitab berdiam diri. Oleh karena itu kita tidak boleh sok lebih pintar dari Allah. Dengan mengatakan, ya kalau gitu kira-kira semua ini diciptakan oleh Allah. Setan, jahatnya luar biasa. Licik, musuh kita. Kata Satan di dalam bahasa Ibrani, itu berarti adversary, the accuser. Siapa yang menciptakan setan? Siapa yang menciptakan bahkan dosa? Yang Alkitab katakan bahwa adalah manusia itu diciptakan secara khusus oleh Allah. Bagaimana dengan setan? Ya, tentunya juga termasuk ciptaan Allah. Tetapi dia makhluk yang memberontak kepada Allah. Seperti juga halnya manusia yang mula-mula. Memberontak kepada Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Adam dan Hawa sudah diberi pesan oleh Tuhan. Untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan tentang yang jahat dan baik itu. Tetapi itu pun dilanggar oleh mereka. Akibatnya mereka dihukum, jatuh ke dalam dosa. Nah, dari sini kita bisa melihat saudara sekalian bahwa masalah virus diciptakan oleh siapa dan seterusnya itu memang bukan urusan kita. Kalau kita lihat dari keseluruhan ciptaan Allah, memang Allah satu-satunya pencipta dan tidak ada yang lain. Tapi kalau kita diperhadapkan lagi, apakah Allah menciptakan yang jahat seperti ini? Itu pun juga kita tidak bisa memberikan jawaban secara pasti. Karena Alkitab tidak berbicara tentang itu. Misalkan dosa. Alkitab hanya mengatakan bahwa dosa mula-mula muncul di Taman Eden. Dan ini sebetulnya tidak terlalu relevan dengan kita, tidak ada urusannya. Andai kata pun kita tahu, dosa itu diciptakan oleh Allah, virus itu diciptakan oleh Allah, lalu untuk apa? Urusannya itu bukan masalah cipta-menciptakan ini. Kalau dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu, maka itu berarti Allah itu berkuasa di atas segala-galanya. Dia pemilik semuanya karena dia pencipta. Tetapi dalam kaitannya dengan virus, penyakit dan sebagainya, itu Allah ingin supaya kita tidak terfokus ke sana. Tapi mari kita fokus hanya kepada Allah Sang Pencipta, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita. Dia berkuasa.
di atas segala-galanya. Ada salah satu ayat yang perlu untuk saya jelaskan juga, supaya kita tidak tersandung dalam hal ini. Yaitu Roma 8 ayat yang ke-28. Dikatakan di sana, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, di dalam menjelaskan ayat-ayat ini, atau dikenal sebagai exegesis, memang kita harus mengikuti format atau rambu-rambu yang ada di dalam melakukan suatu exegesis, di mana kita harus melihat konteksnya, bahasa aslinya, historically-nya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi itu bukan untuk saat ini. Karena itu sangat luas, sangat dalam sekali. Tetapi saya hanya ingin mengambil dari seluruh penelitian seperti itu, apa yang relevan dengan kita. Kecuali kalau kita berada di ruang kuliah, nah itu. Di dalam forum ilmiah kita akan bicarakan secara teologis. Tetapi saat ini yang penting bukan teologian. Yang penting di sini adalah beriman kepada Tuhan. Dan Dia adalah Allah yang baik. Dia bukan pencipta malapetaka. Untuk itu kita harus kembali ke bahasa aslinya. Di dalam bahasa Yunani. Nah, Roma 8 ayat 28 ini bahasa Yunani diambil dari textus receptus, yaitu the acceptable text. Jadi ini bukan asal-asalan. Dikatakan di sana, idamen de oti, tis agaposin, ton theon, panda sinergi is agathon. Baik. Idamen theotitis agaposin ton theon panda sinergi is agathon. Kita tahu sekarang bahwa tis agaposin ton theon, to the one who love God. To the ones, ini bentuk plural dari datif. To the one who love God. Ini dari akar kata kerja agapau, dan dengan mendapatkan ini berarti ini adalah participle dari akar kata kerja agapau dalam bentuk datif, datif. Artinya bagi mereka semua yang mengasihi Allah, ton theon. Nah, kata ton theon ini adalah bentuk akusatif. Dan akusatif itu berbicara mengenai objek. Jadi dalam hal ini, ayat ini sebetulnya berbicara begini. Bagi orang-orang yang mengasihi Allah, dan Allah di sini bukan subjek, karena dia tidak berbentuk nominatif. Nominatif dia akan menjadi otheos. Tetapi inilah akusatif, ton theon. Jadi bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Jadi Allah dalam hal ini adalah objek yang menerima kasih. Panda sinergis agathon. Semuanya itu, seluruhnya itu
akan bersinergi menuju kebaikan. Jadi bukan berarti Allah itu turut bekerja bersama-sama. Kalau dikatakan Allah turut bekerja bersama-sama itu berarti bahwa Allah itu adalah subjek, pelaku. Tetapi dalam hal ini Allah objek. Nah, jadi ayat ini sebetulnya intinya kembali lagi. Mari kita menjadi orang-orang yang mengasihi Allah. Kalau kita menjadi orang-orang yang mengasihi Allah, maka semua itu akan menuju kebaikan. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa virus corona bukan dari Allah. Bukan Allah yang menciptakan. Tapi kalau ada yang mengimani, ya saya tidak punya wewenang untuk melanggar, untuk menghakimi saudara, terserah. Kalau sudah mengimani sesuatu yang keliru, terserah. Tetapi yang jelas firman Allah yang hidup dan berkuasa dan benar ini mengatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Allah yang baik. Nah, Dia ingin supaya kita ini sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, maka segala sesuatu akan berjalan menuju kebaikan. Virus corona ini boleh gentayangan di mana-mana. Boleh mencekam manusia di dunia ini. Tetapi bagi orang yang mengasihi Allah, bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, tidak akan ada virus corona manapun yang bisa menyentuh kita. Karena darah Yesus melindungi kita semuanya. Dan darah Yesus itu berkuasa di atas segala-galanya. Jadi saudara sekalian, dalam hal ini kita tidak perlu lagi mempermasalahkan siapa yang menciptakan atau bagaimana dan sebagainya virus corona ini. Kenyataannya Bang sudah ada seperti ini. Dan itu tidak ada kepentingannya. Tidak ada kepentingannya. Yang penting adalah bagaimana supaya virus corona dihancurkan dalam nama Yesus. Ini adalah betul-betul anak buahnya iblis. Sebab iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dan dia adalah musuh kita semuanya. Oleh karena itu selalu pastikan kita di-cover oleh darah Yesus. Dan darah Yesus melindungi kita semuanya. Dan untuk itu mari kita menjaga kehidupan kita selalu berada pada kondisi mengasihi Allah. Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai 16 itu menjelaskan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Allah sendiri berjanji membentengi kita, meluputkan kita, dan sebagainya. Ketika kita berada di jalur mengasihi Tuhan. Dikatakan dalam bahasa Indonesianya adalah, sungguh hatinya melekat kepadaku. Tetapi di dalam bahasa aslinya, itu dikatakan, khasyak. Kata khasyak ini, saya perbesar, ini berarti to put our love in God. Artinya mengasihi Tuhan, menaruh cinta kepada Tuhan. Jadi bagi orang yang sungguh-sungguh menaruh cintanya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, janji Allah itu akan terjadi dalam kehidupannya. Seperti Roma 8 ayat 28 tadi. Mungkin dalam terjemahan lain kurang jelas, tetapi bahasa aslinya jelas mengatakan, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka segala sesuatu, pangga sinergis agathon, segala sesuatu akan menuju kebaikan. Setiap saudara sekalian, kita semuanya akan hidup baik dalam nama Yesus.
Kita akan hidup berkemenangan dalam nama Yesus. Karena ada proteksi kuasa darah Yesus. Kita tahu bagaimana saat ini akibat dari virus corona ini. Semua aspek kehidupan manusia terpengaruh. Ekonomi goncang dan sebagainya. Tetapi saudara sekalian jangan lupa. Puji Tuhan. Sejak awal tahun, Tuhan sudah memberikan visi kepada kita semuanya. Yaitu dalam bentuk tema. Di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat 22. Yang mungkin bisa kita lihat yaitu Zerah Wekatsir. Menabur dan menuai. Kata Ibrani Zerah Wekatsir. Itu berarti seed and harvest. Benih dan tuaian. Oleh karena itu saudara sekalian, mungkin ada di antara kita saat ini yang sedang mulai berpikir, bagaimana dengan hari-hari yang akan datang? Bagaimana dengan supply kehidupan kami-kami ini? Sementara banyak bisnis, usaha, pekerjaan dan sebagainya yang terpaksa harus off semuanya. Kira-kira dari mana kita ini? Kalau sudah sungguh-sungguh mengikuti dari awal tahun, menabur, sudah akan menuai. Tidak perlu takut. Allah yang baik akan menyuplai kita semuanya. Karena dia adalah satu-satunya sumber berkat itu. Oleh karena itu saudara sekalian saat ini, ketika saudara, ya kita lihat bahwa ini adalah awal bulan. Kita seharusnya menyampaikan persepuluhan kita. Saya berbicara ini bukan karena kepentingan apa-apa, sama sekali. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Satu hal saya hanya ingin, supaya jemaat Tuhan menuai, yaitu ketika sungguh-sungguh menabur. Firman Tuhan katakan bawalah persembahan persepuluhan itu. Kita ikuti. Maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Tingkap langit dibuka itu bukan berarti itu seperti adegan film dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang supranatural. Allah yang maha kuasa. Langit yang tidak terjangkau oleh manusia sekalipun. Di mana pikiran manusia tidak bisa lagi menjangkau sesuatu untuk dipikirkan. Allah sanggup melakukannya. Oleh karena itu jangan pernah takut. Tetap menabur, pasti akan menuai. Taati firman Allah. Menabur mengasihi Tuhan. Menabur taat kepada Tuhan. Menabur setia kepada Tuhan. Berkat akan dilimpahkan. Tapi gimana caranya? Itu logika manusia, caranya itu logika manusia. Tapi Allah itu di atas segala-galanya. Sampai dia katakan tingkap langit dibuka. Dan sampai hari ini saya percaya saat ini pun tidak ada seorang pun yang bisa memahami gimana tingkap langit dibuka. Apa awalnya tersebak begitu dan seterusnya. Itu logika manusia yang cuma sekian ini. Cuma segini aja. Tapi Allah itu berkuasa di atas segala-galanya. Dia sanggup membuka sumber berkat itu bagi kita. Oleh karena itu jangan pernah takut, tetap menabur. Mengasihi Allah. Semakin justru dalam keadaan seperti semakin melekat kepada Tuhan. Jangan bingung dengan yang lain-lain. Ada banyak yang bingung untuk mengoreksi ini itu. Terus terang, Pak, saya ingin lebih mengasihi Tuhan dengan berkarunia Roh Kudus, Pak.
menyembah Tuhan, berdoa di dalam roh. Dan aku percaya virus itu akan hancur. Puji Tuhan, silahkan. Karena ada dalam Alkitab. Dan kita tidak perlu mengoreksi-koreksi seperti itu. Apa? Bahasa roh meningkatkan imun tubuh kita. Bahasa roh menghancurkan virus corona. Itu bukan urusan kita. Iman kita mengatakan, kalau aku berkomunikasi dengan Allah, mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh berkasih-kasihan dengan Tuhan, maka panda sinergis agaton. Maka Tuhan akan melaksanakan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Kalau ada lagi yang mengatakan, Pak, saya akan mendalami firman Allah untuk supaya saya sehat. Silahkan. Dan kita tidak perlu mengoreksi satu dengan yang lain dan sebagainya. Karena apa? Dalam saat ini bukan saatnya untuk saling beradu argumentasi satu dengan yang lain. Ada lagi yang mengatakan, oh, Mazmur 91 itu bukan untuk virus corona. Saudara sekalian, seluruh firman Allah ini untuk semua aspek kehidupan kita. Bahkan dengan firman Allah di dalam Mazmur 91 ini, iman kita akan dibangkitkan. Dan iman itu yang mengalahkan dunia. Bukan logika kita. Iblis gak takut dengan logika kita. Iblis tidak takut dengan gelar kita. Iblis tidak takut dengan kepandaian kita. Iblis hanya takut dengan nama Yesus. Darah Yesus yang membungkus kehidupan kita semuanya. Mungkin saat ini juga ada orang berpikir, dibungkus darah Yesus. Nah kalau mau bernapas gimana? Ini cara berpikir anak TK. Logikanya anak TK. Kita berbicara tentang iman di sini. Bukan berbicara mengenai logika. Virus corona tidak bisa dihancurkan dengan logika. Virus corona hanya dapat dihancurkan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Dan kuasa darah Yesus itu yang akan menghancurkan semua pekerjaan iblis ini. Oleh karena itu bukan saatnya untuk kita beradu argumentasi. Mungkin banyak orang pinter, monggo silahkan. Tapi bukan untuk menggoyahkan iman. Mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Iman itu tidak menggunakan logika. Iman itu berdasarkan firman Allah. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Biarlah kita persiapkan diri kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Menabur di dalam mengasihi Tuhan. Melekatkan diri kepada Tuhan. Seperti Mazmur itu katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ki bikasyab wa apaltehu asakabehu kiyadashami yikraini we'enehu. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Imo anohi betsar. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Akhalsehu wa akabdehu. Oreh yamim asbehu. We'arehu bisyuati. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan karena kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Itu janji Allah. Mari kita pegang janji Allah. Dan sungguh-sungguh percaya dan katakan aku mengasihi Engkau Tuhan. Dan lihat di dalam nama Yesus. Semua jemaat gereja Allah baik diberkati berkelimpahan. Sehat dalam nama Yesus. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Sungguh hati yang melekat kepadaku.
Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Haleluya, Yesus. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Oh haleluya Yesus. Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab Dia mengenal namamu. Bila ia berseru kepadaku Tuhan, Ia berseru kepadaku. amin Yesus. Aku akan Oh haleluya, haleluya Yesus. Aku akan menyertai Dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan Dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekali lagi kita nyanyikan nyanyian ini. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku kuperlihatkan Dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa yang di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami dengar itu kami renungkan, kami hayati,
supaya menyentuh hati kami. Bahwa di dalam menghadapi akan bahaya virus corona yang melanda seluruh dunia ini, tidak ada satu ilmu pengetahuan yang bisa mengatasinya. Tetapi sebagai orang-orang yang beriman, justru iman mengalahkan segala-galanya. Itu sebabnya Tuhan, mari siapapun yang mendengar firman-Mu ini akan mempertaruhkan imannya, sebab iman yang menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah disegarkan oleh firman-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami akan mempersiapkan diri untuk menerima berkat-berkat-Mu. Seperti Engkau telah berfirman bahwa Engkau memberkati kami dan melindungi kami dan menyinarkan wajah-Nya kepada kami, memberi kami kasih karunia dan damai sejahtera. Biar kasih karunia ini akan menyertai kami sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Saudara sudah mengikuti ibadah online di Gereja Allah Baik Mojokerto. Percayailah bahwa pujian penyembahan yang saudara naikkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan itu diterima dan menjadi persembahan yang harum. Dan juga firman Tuhan yang saudara dengarkan itu benar-benar menguatkan, memberikan paradigma yang baru, menguatkan hati kita dalam masa-masa yang seperti ini. Dan juga ada beberapa hal yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama, mungkin saudara bertanya-tanya, lalu bagaimana cara saya menabur? Karena saya tidak bisa hadir secara fisik. Jangan khawatir saudara, Gereja Allah Baik dengan nomor rekening yang ada di bawah ini, saudara bisa memberikan benih taburan saudara. Saudara juga ini minggu pertama di awal bulan, saudara bisa mengembalikan 1/10 apa yang Tuhan sudah berkatkan pada hidup saudara di nomor rekening di bawah tadi saudara. Dan juga mungkin saudara berkata, saya ini orang yang tidak terlalu mengerti teknologi, tidak mengerti transfer begitu. Apalagi kalau keluar-keluar saya tidak mau. Saudara tidak perlu khawatir, saudara mulai hari Senin sampai hari Jumat minggu depan, di gereja akan disediakan sebuah booth atau sebuah wadah, dan di mana di situ akan didampingi atau dijaga oleh pengerja gereja. Di situ saudara bisa menaburkan benih saudara, saudara bisa mengembalikan persepuluhan saudara. Bagaimana tandanya supaya saudara tahu ini safe? Saudara pukul 9 pagi sampai 12 siang akan ada yang menjaga di situ. Dan kalau tidak ada yang menjaga, saudara tidak perlu atau tidak usah memberikan benih atau mengembalikan 1/10 saudara. Jadi kami ulangi lagi, pukul 9 sampai pukul 12 dari hari Senin sampai hari Jumat. Saudara bisa hadir di gereja, di depan gereja akan disediakan booth di mana saudara bisa menabur dan mengembalikan persepuluhan saudara. Sekian yang perlu saudara ketahui, tetap sehat saudara, tetap bersukacita, pikirkan yang positif, bagikan yang positif. Tuhan Yesus memberkati kita semua.